Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya dari kita memasuki kitab Imamat pasal ke-11. Kita akan baca ayat 1 sampai 12 saja, tapi nanti saudara baca di rumah semuanya ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 12 bersama sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dan kepada Harun dengan berkata kepada mereka, berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Dari antara hewan itu kamu boleh memakan setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah yang memamah biak. Hanya dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah itu kamu tidak boleh memakan unta. Sebab walau ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci, sebab walau ia memamah biak tetapi ia tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci hutan, sebab walau ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Demikian juga babi, sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Dari daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya, sebab mereka itu najis bagimu. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini, kamu boleh memakannya. Setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Tetapi setiap yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kejijikan bagimu. Ya, mereka merupakan kejijikan bagimu. Dari dagingnya kamu tidak boleh memakannya, dan antara bangkainya kamu harus merasa jijik. Amin. Puji Bapa Yahweh. Najis dan jijik ya. Kita lihat satu ayat dulu dalam ayat keempat tadi. Satu ayat aja lah ya. Ayat keempat. Ayat keempat. Ya. Ini kan coba lihat ke bawah dikit. Iya mama lihat tapi berkuku itu najis. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya kita lihat. Ayat keempat. Nevertheless, these shall ye not eat of them, that chew the cud, or of them that divide the hoof, as the camel, because he chewed the cud, but divided not the hoof. He is apa? Unclean. Ya. Jadi dalam terjemahan Inggris ya, unclean atau nggak bersih. Jadi ada yang clean, ada yang tidak, atau ada yang bersih, ada yang tidak bersih. Ya. Secara logikanya, kalau kita mengambil kan banyak ya. Ada yang bilang kosher, ada yang macam-macam lah terjemahan. Tetapi kita coba mengambil maknanya. Katakanlah yang bersih dan tidak bersih. Ya. Sesuatu yang tidak bersih. Ya. Karena kan orang seringkali membuat banyak alasan kan, banyak alasan. Karena ya kadang-kadang mereka juga memakai firman.
Jadi firman dipakai untuk juga dalam kata kasarnya menolak firman yang lain. Ya, contoh, nih contoh kan. Kan tadi kan yang bersih boleh dimakan, yang tidak bersih tidak boleh dimakan kan. Nah, kemudian ada orang yang mempunyai tanggapan seperti mengandalkan firman. Ya. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal keempat. Ayat ketiga mulai sampai ayat kelima. Yang melarang menikah dan menyuruh menjauhkan diri, perhatikan, dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang beriman dan yang mengenal kebenaran. Padahal setiap ciptaan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur, karena disucikan melalui firman Elohim dan doa. Ya, banyak orang yang beralasan, ini kan ya pakai ayat-ayat ini. Ya, pakai ayat-ayat ini. Sekarang kita pakai logika aja. Logika dulu ya. Yang satu makanan yang bersih, yang satu tidak bersih. Apakah kita mau makan nggak kira-kira makanan yang nggak bersih? Pasti enggak kan? Logika. Ya. Kira-kira didoain nggak? Bisa tangkap saya? Kira-kira kita doain nggak makanan yang udah tahu kotor? Kalau makanan yang kotor, pasti nggak mungkin kita makan dan tidak mungkin kita doakan. Saya tanggap. Jadi jangan sampai kita terpancing, ya, karena mencoba dalam tanda kutip mengakali firman Tuhan, pakai firman. Mengakali firman, pakai firman. Ya, ayat-ayat tadi tuh sering kali. Kan ini pakai doa. Loh, barang yang najis mau nggak kedoain untuk kau makan? Nggak mungkin kan? Karena jelas-jelas sudah kotor. Lo kita mau masuk restoran. Ya. Di situ penuh laler yang berterbangan. Apa kita mau makan di situ? Nggak mungkin. Logikanya. Ya, kalau kita nggak mau makan di situ, berarti nggak mungkin kita berdoa di situ. Ya, jadi ya singkat kata, hati-hati. Ya, banyak orang yang mencoba untuk ya melawan firman, ya dalam tanda kutip melawannya ya, atau maksudnya yang mau melanggar firman, pakai firman. Bisa tangkap nggak? Ya, nah ini kan apa namanya? Dulu kita kan suka makan babi, suka makan udang, suka makan apa namanya? Apalagi lobster yang gede-gede itu kan, wah mantap sekali itu. Makan kepiting, waduh, ya, karena belum tahu ayat ini, ya. Sekarang dalam pandangan Tuhan, makanan-makanan tertentu seperti apa yang tertulis, nanti dibaca lagi di rumah. Dalam pandangan Tuhan itu makanan yang kotor. Dalam pandangan Tuhan. Ya. Apakah kita mau mendoakan makanan yang kotor untuk kita makan? Logikanya sih nggak mungkin. Logikanya ya, sudah tahu kotor, makanya sudah tahu kotor nggak mungkin kita mau makan. Lo kalau kita nggak mau makan, mau ngapain didoain? Artinya sangat berhati-hati di dalam mempraktekkan firman. Ya, karena ada beberapa kejadian sebagaimana yang tertulis dalam kitab Rasul. Ya, makanan-makanan yang najis dalam penglihatan si siapa Petrus disodorkan oleh Tuhan, diturunkan oleh Tuhan. Makan, ya. Petrus bilang, aku tidak pernah makan barang yang tidak bersih. Ya. Tetapi dalam kasus ini, Petrus memang berusaha mentaati firman. Ya.
yaitu suatu kebenaran. Tetapi dalam hal satu sisi yang lain, karena Tuhan mengatakan kepada bangsa pilihannya anak sulungnya, jangan bergaul dengan bangsa lain. Sehingga dalam adat istiadat Yahudi dahulu, ya, kalau sekarang udah beda lah. Sekarang kan udah campur baur, ya. Dulu tidak ada orang Yahudi yang bergaul dengan orang non-Yahudi. Bagi mereka itu sesuatu yang najis, ya, karena memang ada larangan. Ketika Yeshua bertemu dengan perempuan apa yang di sumur Yakub itu kan, orang yang perempuan ini juga sudah tahu bahwa ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan perempuan atau orang di luar Yahudi. Karena itu si orang Samaria kalau saya nggak salah, dia merasa heran kok Yeshua ini mau minta air dari dia. Nah, di sini kita harus peka untuk bisa mengartikan. Dalam kasus-kasus yang tadi saya katakan, ya, tidak ada satu kenajisan apabila kita bergaul dengan orang yang katakanlah dalam hal ini orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Ya, kalau kita ya mungkin karena ada firman seperti itu seolah-olah melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak seiman, ya. Karena ya bagi Tuhan semua orang itu sama. Kenapa sama? Karena semuanya dia yang ciptain. Hanya di dalam perjalanan hidupnya, karena ada pengaruh dari si jahat, mulai timbul penyembahan kepada berhala. Ya. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi perhatian Bapa Yahweh kepada anak sulungnya. Sehingga jelas dia mengatakan, jangan sampai anak perempuanmu kau kawinkan dengan laki-laki dari bangsa lain. Karena apa? Atau laki-laki kawin dengan perempuan bangsa lain. Kenapa? Karena takut ya bangsa-bangsa ini mempengaruhi anak sulungnya sehingga mereka lari menyembah kepada berhala. Ya. Lah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini, ya. Memang ya kalau kita ya belajar sedikit tentang makan minum ya. Kita harus makan supaya hidup. Ya. Kita makan supaya hidup. Jangan dibalik ya. Jangan kita hidup untuk makan, itu beda. Ya, tetapi kita harus makan supaya kita hidup. Kenapa? Karena tubuh kita ini memerlukan makanan. Memerlukan makanan yang tentunya bergizi untuk pertumbuhan tubuh kita. Ya, kan ada berbagai macam kalau coba kita lihat-lihat sih makanan itu ya. Ya. Kan tubuh kita ini memerlukan asupan-asupan yang baik atau nutrisi yang baik atau gizi yang baik. Ya saya coba lihat-lihat kan. Apa sih bedanya? Apa itu nutrisi sih? Apa itu gizi sih? Ya. Ya ternyata artinya sama. Ya. Nutrisi itu dari bahasa Latin. Gizi itu berasal dari bahasa Arab. Tetapi arti dasarnya makanan. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan ya seringkali dikatakan asupan. Asupan yang masuk ya. Yang masuk ke dalam tubuh kita ini ya harus benar-benar berguna bagi tubuh kita. Karena itu Tuhan memberikan
melalui nabinya, melalui Moshe dan Harun. Memberikan petunjuk. Ya. Memang semua ciptaan Tuhan itu pasti baik. Pasti berguna bagi makhluk hidup yang lain. Saya tanggap ya. Ada yang berguna untuk manusia. Ada yang berguna ya untuk makhluk-makhluk yang lain. Karena mungkin satu ciptaan berguna untuk ciptaan yang lain karena ini makanannya. Saya tanggap. Tetapi pada akhirnya semua itu berguna untuk manusia. Karena itu dikatakan binatang itu diciptakan untuk dibinasakan. Saya tanggap. Ya, kan itu firman. Ya. Binatang itu diciptakan untuk jadi makanan manusia. Tetapi tidak semua binatang itu berguna untuk tubuh manusia. Karena itu Tuhan memberikan masukan-masukan melalui firman-Nya. Tuhan mengingatkan bangsa pilihannya, anak sulungnya. Makanan yang boleh kamu makan dari binatang ini. Nanti saudara baca lagi. Dari ikan ini. Dari burung ini. Artinya yang hidup di darat, yang hidup di air, yang hidup di udara. Ya, ada yang tidak boleh dimakan. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir juga kok nggak boleh sih. Ya, dulu saya cari-cari, kan dulu ada anak saya yang besar itu dia bikin tabel ya. Makanan ini kalau saya nggak salah kalorinya sekian. Makanan ini kalorinya sekian. Ya. Tubuh manusia ini, ya dulu waktu kami kerja di laut, ya di laut itu kan ya rata-rata kondisinya tidak seperti orang yang hidup bekerja di darat. Ya paling sedikit situ angin, ada ombak segala macam ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu berdasarkan ya kadang-kadang kita konsultasi sama dokter kan. Di orang-orang yang bekerja di laut untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya khususnya yang bekerja berat langsung. Karena walaupun pekerjaan di laut kan ada juga yang di depan komputer aja kan duduk aja. Itu beda dengan mereka yang bekerja langsung di lapangan. Ya, orang yang bekerja langsung di lapangan itu dapat dikatakan kalori yang dibutuhkan paling sedikit 2000 kalori per hari. Paling sedikit. Ya tergantung kerjaannya. Berbicara kalori, berbicara energi. Ya. Karena itu ya seperti beberapa waktu yang kita pernah mengerti sedikit ya, pengetahuan dikit lah. Walaupun kita mungkin tidak punya dasar kedokteran, paling sedikit tahu. Kalau engkau gemuk berarti ada lemak kan? Lemak itu adalah energi yang tersimpan. Ya. Tetapi banyak sekali yang dapat dikatakan kalau energi tersimpan dan tidak dipakai, lama-lama bisa berakibat buruk bagi organ tubuh itu sendiri. Ya. Karena itu kita terus belajar, ya. Dan kita belajar dari apa yang ditulis ini. Kenapa sih Tuhan larang? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita daily bread, makan secukupnya. Jadi setiap kehidupan kita setiap hari, berapa sih maksimum kalori yang dibutuhkan oleh tubuh ini untuk dapat melaksanakan tugas secara normal? Ya. Waktu beberapa hari yang lalu kan saya iseng-iseng lihat di media sosial kan tentang Israel yang memberikan bantuan pangan bagi orang-orang yang ada di pengungsian. Menurut apa yang diberitakan, mereka setiap hari ya, artinya mereka memberikan jatah. Siapkan jatah untuk setiap pengungsi satu hari itu 3000 kalori. 3000 kalori setiap hari itu
sangat cukup. Walaupun dalam kenyataannya ya presiden yang disiapkan ini ya diambil sama ya teroris-teroris itu. Sehingga terorisnya makan cukup, rakyatnya ya tetap menderita. Lah artinya di sini kita coba belajar. Ya. Setiap apa yang kita makan itu kalau dia berlebihan jadilah lemak. Jadi lemak. Jadi kalau saudara habis mandi ini masih nggak pakai baju kan? Lihat di badan, di kaca gitu. Waduh, ya. Itulah lemak. Ya. Lah lemak-lemak ini ya memang itu energi yang dapat dikatakan energi yang tersimpan. Tetapi energi yang tersimpan kalau tidak disalurkan akan berefek kepada organ tubuh yang lain. Khususnya ya contohnya ya. Orang yang gemuk seringkali punya masalah dengan lututnya. Karena lutut ini kan punya batas. Berapa bobot yang bisa dia tahan. Ya. Karena itu kita coba belajar sedikit. Artinya apa yang tertulis kita coba praktekkan dalam hidup ini supaya tubuh kita ini, ingat ya, tubuh saudara dan saya ini bukan milik kita lagi. Tetapi milik Bapa Yahweh di sorga, di mana Dia menempatkan Roh Kudusnya di dalam kita. Artinya kita harus menjaga tubuh ini tetap dalam kondisi yang prima. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai alatnya untuk berani menyampaikan kebenarannya yang sejati. Ya, kita coba belajar. Kita belajar tentang waktu kita makan. Yang pertama bekerja, ya, adalah gigi kita ini. Ya, jadi gigi ini makanan yang berbagai macam bentuknya, kekerasannya, itu dikunyah oleh gigi kita. Sampai batas-batas tertentu. Ketika kita mengunyah, pada saat yang bersamaan, ya, itu ada cairan-cairan yang dikeluarkan oleh bagian mulut kita untuk membantu pencernaan itu supaya berjalan dengan sebaik mungkin. Ya. Ya dahulu ya pernah beberapa kali diingatkan dulu waktu SD. Kalau mengunyah makanan itu harus berdasarkan medis 32 apa 32 kali 33. Ya. Memang dalam prakteknya kalau kita coba makan sampai 30 kali kita kunyah itu halus sekali. Karena setelah dia halus kemudian kan masuk di tenggorokan dengan otot-otot yang ada di tenggorokan ini, dengan cairan-cairan yang ada, ya istilahnya mungkin enzim segala macamnya itu ditelan masuk ke dalam lambung. Di lambung juga diproses lagi, yang tadinya di sini ya kehalusannya masih beberapa, dihalusin lagi di dalam lambung, dikunyah sampai halus. Ya. Di situ berbagai macam ya. Ya saya cuman membayangin aja ya. Kalau saudara iseng-iseng cari di googling ya bagaimana makanan itu diproses. Ya. Karena itu kalau kita mau lihat, kalau kita belajar itu atau kita mau pelajari itu, ya, kenapa seringkali kita sakit perut? Loh, karena dikunyahnya di gigi ini, kan gigi ini kuat sekali, bisa menghaluskan halus sekali. Tetapi secara teoritis harusnya 30 kali sekian, baru 5 kali, serat, langsung ditelan. So, ya.
Padahal cairan di sini juga terbatas. Nah, untuk supaya bisa ditelan, tembak lagi sama air. Blak, brek, masuk ke dalam kan. Lah di dalam sini, lo di dalam ambung ini kan nggak ada gigi. Nggak ada gigi ya, cuman ya diproses begitu aja. Cara Tuhan. Digiling dengan cara Tuhan. Diserap apa yang bisa diserap. Sesuai dengan apa yang memang sudah Tuhan atur. Dari lambung masuk kemana? Ke usus. Usus kecil ya, usus 12 jari segala macam. Dari usus 12 jari ke usus besar. Baru yang tidak bisa dikunyah, dibuang. Sungguh luar biasa. Nah, zat-zat yang berguna ini ya diserap oleh tubuh kita, dialirkan melalui peredaran darah. Ya. Sedangkan darah sendiri dibentuk bukan dari makanan kita, tetapi ya dibentuk melalui, kalau saya nggak salah ingat, di tulang belakang ini. Tulang belakang ini, sumsum ini, sumsum itulah yang membentuk darah. Tetapi sumsum ini kan dapat makanan juga dari situ. Dari makanan yang kita makan. Ya. Dan di sinilah kita melihat satu proses yang luar biasa. Supaya kita memperoleh tubuh yang sehat, dengan makanan yang bersih, supaya menghasilkan energi yang baik di dalam tubuh kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Karena itu seperti yang saya katakan dari awal, kita harus makan supaya hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, ya timbullah energi-energi yang berlebihan tadi, yang berupa lemak-lemak. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, firman itu harus saling berkaitan. Memang ya, firman itu makanan ini kan nanti dibawa oleh darah ya. Darah itu muter di seluruh tubuh kita. Ya, menyalurkan makanan bagi organ-organ tubuh kita yang memerlukan makanan. Ya. Karena itu apabila ya kadang-kadang kita lihat kan, orang ada yang mungkin kakinya kecil sebelah, itu karena makanannya nggak masuk ke situ. Ya. Nah karena itu kita coba belajar ya, betapa pentingnya makanan itu disalurkan oleh darah untuk membuat semua organ tubuh kita dari ujung rambut di kepala sampai ujung kaki semua berfungsi normal dan sempurna. Ya. Dan kita melihat di sini berbicara tentang makanan. Ya, karena ini kan tentang makanan. Tentang makanan yang bersih dan tidak bersih. Ya, nah kita sudah tahu lah kalau ada orang yang punya alasan. Ini kan sudah dikuduskan oleh doa. Yang nggak usah dibantah. Hanya logikanya. Apakah engkau akan mendoakan makanan yang kotor untuk kau makan? Nggak mungkin. Tetapi kalau makanan yang kotor karena engkau beranggapan ini sudah dikuduskan oleh doa, jangan melawan firman. Bisa tanggap? Jangan melawan firman. Karena firman Tuhan sudah mengatakan yang ini boleh dimakan. Dan memang berdasarkan, saya waktu itu karena anak saya bikin, saya lihat daftarnya. Ada daging-daging atau makanan-makanan yang menghasilkan kalori yang sangat tinggi. Yang kalau kita konsumsi, dia akan membuat apa yang kita butuhkan itu mungkin cuma 1.000 atau 2.000. Tetapi karena kita makan itu, yang kita masukin itu lebih dari 2.000. Karena berlebihan, jadilah
lemak, energi yang tersimpan. Ya. Artinya energi yang tersimpan itu pun bisa, kalau bisa dikatakan dalam tanda kutip, itu bom waktu. Ya, bom waktu. Yang kalau kita tidak hati-hati mengontrolnya, bisa merugikan diri kita sendiri. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, berbicara makanan, Yesua berkata, dan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup juga dari firman Tuhan. Ya, baik di dalam Matius pasal 4 ketika Yesua dicobai oleh setan, tetapi sebenarnya dia mengutip ya dari Torah. Karena itu saya katakan kepada saudara berulang kali, Torah itu landasan semuanya. Yesua sebenarnya mengajarkan kepada kita, apa yang dia katakan itu tertulis di Torah. Ya, apa yang dikatakan di dalam Matius pasal keempat, itu dia kutip dari apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal ke-8 ayat kita baca ayat ke-3. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak. Untuk membuat engkau mengerti bahwa, perhatikan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Inilah yang dikutip oleh Yesua ketika dia diizinkan dicobai oleh si setan, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal ke-4 ayat ke-4. Ya, kita lihat ya. Matius 4 ayat 4. Namun setelah menanggapi, dia atau Yesua berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Ada tertulis. Nah, ini harus saya ingatkan berkali-kali. Karena di luar sana ada tersirat. Tersirat itu pembodohan yang luar biasa. Ya, itu membohongi orang. Nggak ada di dalam firman Tuhan tersirat. Nah, jadi sangat berhati-hati kalau ada pelayan Tuhan yang menyatakan ada tersirat, itu hanya di otaknya aja yang tersirat. Yesus tidak pernah mengajarkan ada tersirat. Yang dia katakan ada tertulis. Yang tertulis itu di mana? Yang tertulis itu hanya ada di Torah. Bukan di tempat lain. Kenapa? Karena Torah itu yang membuat Bapa Yahweh sendiri. Dan Torah itu sendiri adalah Yesua. Karena itu dikatakan. Ya, Yesua sendiri berbicara. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-6. Ayat ke-48. Ayat 48, ya 48 mulai ya. Aku adalah roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan roh dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Ya, nah, di sini kita melihat ya makanan-makanan yang tadi tertulis dalam kitab Imamat. Memang Tuhan ingatkan. Kalau yang bersih silakan kau makan. Ya. Kalau yang nggak bersih jangan kau makan.
Ya kita umpamanya kita sebagai orang tua dengan anak-anak kan. Apakah kita mau membiarkan anak-anak kita makan makanan yang nggak bersih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita akan melarang dia. Tetapi namanya anak kan. Namanya anak, dia lihat, waduh nih es ini, waduh mantap. Apalagi yang warnanya sangat menggiurkan buat mata kan. Padahal itu warnanya kan dari zat pewarna. Ya seringkali gitu kan, pewarna yang mungkin bukan untuk makanan, tetapi pewarna untuk pakaian. Tetapi karena warnanya sangat menggiurkan, orang tuanya meleng. Oh, mantap, dia sikat sampai habis. Pada waktu itu mungkin efeknya kurang. Tetapi semakin sering dia makan itu, satu saat ya engkau melawan apa yang diperintahkan orang tuamu, ya satu saat yang akan berakibat terhadap anak itu. Kalau anak itu sakit, siapa yang susah? Bapaknya susah. Orang tuanya susah. Oh, demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau sudah tahu Tuhan bilang jangan makan yang ini ya, ini kotor. Tetapi seringkali kita ya membela diri dengan ayat-ayat ini kan sudah dikuduskan sama Tuhan. Loh, bagaimana? Ya. Tetapi itulah baiknya Tuhan. Ya silakan. Ya, engkau bisa memilih mana yang kau mau makan, yang boleh, yang bersih, yang tidak bersih, ya silakan. Tuhan tidak pernah memaksa. Hanya dia kasih tahu, ini bersih ya, ini boleh kamu jelaskan, ini boleh kamu makan. Ini kotor, jangan dimakan. Tetapi dalam kenyataan justru yang tidak boleh ini, oh setan punya cara yang luar biasa. Melalui tukang-tukang masak yang luar biasa dengan keahlian yang luar biasa. Wah, ini rasanya enak luar biasa. Ya. Timbul keinginan karena melihat Hawa. Timbul keinginan. Loh, itu turun sampai kita generasi sekarang karena melihat, waduh, ini makanan yang enak. Ya, sekali-sekali lah nggak apa-apa. Kan Tuhan baik. Wah mantap. Tuhan baik, nanti habis ini berdoa minta ampun. Jangan mencobai Tuhan. Jangan. Memang Tuhan baik. Tapi jangan kita salah mempergunakan kebaikan Tuhan. Ya. Ya, udah tahu racun kau makan. Ya. Akibatnya salah sendiri kan. Udah tahu racun dimakan. Jangan heran apabila berakibat hal-hal yang tidak baik. Akibatnya tubuh kita yang seharusnya kita jaga dengan baik. Karena kita mengabaikan dalam tanda kutip firman yang dikatakan. Karena kita tergiur melihat. Dan kita menangkap dengan indera kita. Oh, makanan yang luar biasa, bau yang sedap. Air liur mengalir. Cobalah sedikit aja kan gak apa-apa. Sedikit aja, coba aja. Coba sedikit. Wow, enak gak apa-apa kok ini. Tambah terus. Apakah Tuhan melarang? Kan kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Itu firman Tuhan. Engkau mau coba-coba ya silahkan. Tapi akibatnya kau tanggung. Kita belajar saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalori yang kita masukkan melalui asupan-asupan ini berguna bagi tubuh kita secara jasmani. Sehingga tubuh kita sehat, segar, dan kuat. Dan kita bisa dipakai untuk Tuhan untuk memberitakan kebenarannya yang sejati.
Demikian juga secara rohani. Apabila kita makan makanan yang tidak najis, firman yang tidak beragi, yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, maka roh kita pun akan bertumbuh dengan sempurna. Ya. Karena sekarang ini kan banyak tawaran-tawaran. Ya. Firman yang telah ditambah dan dikurangi. Untuk membuat telinga orang dengarnya, waduh ini enak firmannya. Ya. Firmannya ada orang bilang menyejukkan hati. Karena dosanya tidak dihajar oleh firman. Ya. Akhirnya apa ya, orang tetap hidup dalam dosa. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki berdasarkan apa yang dikatakan Ulangan maupun Matius tadi. Firman itu juga perlu supaya bukan saja tubuh jasmani kita hidup, tetapi tubuh rohani kita pun semakin hari semakin dewasa. Apabila kita makan makanan, sebagaimana Yeshua katakan, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Siapa itu? Orang yang ahli kitab. Orang yang mengerti firman. Tetapi kenyataan membuktikan, walaupun Yeshua sudah memperingatkan, pada akhir zaman, Yeshua palsu dimunculkan. Nabi-nabi palsu dimunculkan. Dengan berita-berita yang memang mengenakkan di telinga. Ya. Dengan janji-janji yang muluk. Yang sebenarnya firman itu sudah ditambah dan dikurangi. Firman Tuhan berkata, jangan tambahi dan jangan kurangi. Tetapi karena kekurang pekaan anak-anak Tuhan, firman yang sudah ditambah dan dikurangi, itulah yang dia konsumsi. Akhirnya pertumbuhan imannya pun ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pengetahuan-pengetahuan palsu yang diberitakan. Tetapi yang mungkin saudara pernah dengar dari orang-orang yang ahli intelijen. Ya. Berita-berita bohong apabila disampaikan terus-menerus berulang-ulang. Mungkin 10-20 kali. Ya. Berita-berita yang tidak benar karena sering kali diberitakan yang itu-itu aja, akhirnya dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu berita intelijen yang diberitakan. Bahkan mereka bilang 8 kali, 9 kali itu diberitakan, akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Apa yang ada terjadi di dalam dunia nyata, di dalam dunia rohani pun terjadi seperti itu. Apa yang diberitakan berulang-ulang. Tidak ada nama lain selain Yesus. Luar biasa, ratusan bahkan ribuan tahun. Sejak nama itu dideklarasikan, yang saya tafsirkan berasal dari pernyataan si Pontius Pilatus. Ya, dengan tulisan yang sekarang dikenal Henry Yesus Nazarenus Rex Iudaeum, dianggap sama dengan Yeshua Hanatsri wa Melek ha Yehudim YHWH.
kita melihat di sini. Dianggapnya sama. Yesua sama dengan Yesus. Ya. Lah itu kan terjadi. Ya. Itu kan terjadi sebagaimana yang tertulis di dalam kitab apa? Yohanes kan pasal ke berapa itu? Pasal ke-19 ayat ke berapa? Ya, kita baca itu. Yohanes 19. Karena kita harus mengerti ya. Pengetahuan palsu tapi sudah dianggap sebagai kebenaran. Ayat ke-19 dan 20. Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti. Serta meletakkan di atas salib itu dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu. Karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Perhatikan. Dan itu telah ditulis, perhatikan, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Artinya ada 3 bahasa. Maksudnya, artinya sama. Maksudnya ya. Maksudnya sama. Artinya, maksudnya si Pilatus ini, maksudnya ini ya, maksudnya. Ya, kan tadi pertama bahasa Ibrani. Dia tulis YHWH Yod-He-Wawe Yeshua Hanatsri Wa Melek Ha Yehudim. YHWH. Bahasa Ibrani. Kemudian apa? Bahasa Latin. Indri. Iesus Nazarenus Rex. Iudaerum. Kemudian bahasa Yunani inbi. Iesus ho Nazoraios. Ho Basileus ton iodaion. Pikiran si Pilatus ini mau memberitakan nama Yeshua. Tetapi nama itu tidak bisa diterjemahkan apapun alasannya. Gak bisa. Ya. Kalau mereka mungkin mengatakan, oh di dalam bahasa Latin nggak ada abjadnya, ya tulis saja Yeshua, jangan tulis yang lain. Kalau dalam bahasa Yunani nggak ada abjadnya, tulislah Yeshua, jangan kau rubah. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2000 tahun. Pengetahuan palsu yang selama bukan 10 kali, 2000 tahun diberitakan berulang-ulang. Lo tadi berdasarkan ahli intelijen 8 kali, 9 kali berita bohong diberitakan terus menerus. Sudah dianggap sebagai kebenaran. Apalagi 2000 tahun. 2000 tahun, 203 kali. Akhirnya pengetahuan yang palsu, nama yang palsu, karena sudah diberitakan berulang-ulang sekian lama, dianggap sebagai kebenaran. Sesuai yang tertulis dalam 1 Timotius pasal ke-4. Kita baca kembali ya. Kita baca kembali supaya kita ngerti benar-benar bahwa ini memang terjadi. Ayat 20 dan 21. 1 Timotius pasal ke-6. Ayat 20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan. Seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi. Dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan palsu atau pengetahuan yang tergolong palsu. Udah tahu palsu,
tetapi mengakuinya. Sehingga beberapa orang telah menyimpang dari iman. 2000 tahun. Yesus. Yesuanya hilang. Karena itu sampai sekarang. Kemanapun engkau pergi di seluruh dunia. Kalau engkau lihat ada gambar salib. Yang ada itu bukan YHWH. Tetapi INRI. Yesus tidak sama dengan Yesua. Tetapi itulah yang terjadi. Karena masukan asupan yang tidak benar. Ya, akhirnya meracuni. Ya kan tadi masukan jadi darah. Berbicara darah, berbicara jiwa. Jiwanya terracuni. Yang menganggap bahwa nama Yesus itu benar. Tetapi ada tertulis pada akhir zaman. Yesua atau Bapa Yahweh berkata. Semua akan dipulihkan. Ya. Bangsa ini anak sulungnya muncul. Bahasanya pun muncul. Mereka pun mewartakan melalui berita-berita. Mulai nyanyi. Pakai bahasa Ibrani. Gak ada Yesus. Yang ada Yesua. Tetapi karena sudah terracuni sekian tahun. Ya gak mungkin 2000 tahun lah. Orangnya kan tergantung umurnya. Ya. Orang yang percaya Bapa Yahweh pun udah datang ke Israel sana. Tetap Yahshua. Dengar orang Israel itu ngomongnya apa? Jangan keras kepala dalam kebodohan. Ya. Kenapa saya harus katakan gitu? Karena firman Tuhan berkata, keselamatan itu hanya ada satu nama. Kata Kisah Rasul pasal keempat, walaupun di situ tidak disebutkan namanya siapa, tetapi yang menuliskan ini adalah para rasul. Dan semua rasul adalah orang Yahudi. Dan rasul yang diberikan Tuhan untuk kita. Orang non-Yahudi adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri berkata, ya, ada nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Ya, berdasarkan 2 Korintus pasal ke berapa itu? Pasal ke-11 kita lihat ayat ke-4. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya walaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut. Atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi seolah-olah itu hilang lenyap. Karena penguasa dunia ini dia tahu kalau nama Yesua di situ ada nama Yahweh. Dia tahu nama Yahweh itu yang paling dia takuti. Karena itu dengan caranya pengetahuan palsu ini tentang nama itu dengan caranya dia robah. Dan itulah yang sekarang terkenal. Dan ketika nama itu dipulihkan oleh bangsa pilihannya sendiri. Sehingga lagu-lagunya semua bilang Yesua.
Loh, mereka yang menamakan diri orang pilihan. Udah dengar itu, udah pergi ke Israel lagi. Masih tetap ngotot. Sama aja. Alangkah bodohnya. Dibodohi oleh setan. Nama itu tidak berubah dan tidak boleh berubah. Tapi yang kenyataan, karena sudah makan makanan yang tidak bersih, sudah dicampur dengan ragi-ragi pengajaran yang tidak benar. Sudah sekian lama, sudah mengalir menjadi satu dengan jiwa mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Sehingga sangat sulit untuk merubah nama yang sudah dikenal oleh dunia. Nama itu kan terkenal di dunia. Lihat, pakai nama itu ada mujizat. Nanti saya menafsirkan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 13. Ketika nabi palsu itu membuat patung bisa ngomong, itu pakai nama itu. Dia harus pakai setan itu ya mengikuti alurnya. Nama itu, nama yang palsu itulah yang dia pakai. Sehingga banyak orang yang menamakan dia orang percaya. Lihat, nama itu berkuasa. Sehingga jangan heran, ya baru-baru ini pernah saya katakan kan. Wah, sekarang ada orang yang memanggil Yesus yang lain, yaitu Yeshua. Aduh, dalam hati saya nggak terbalik. Dengarlah orang Israel itu manggilnya apa. Ya, di dalam bahasa Ibrani, Yesus itu tidak ada artinya. Ya, tetapi Yeshua, Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan, tidak berubah. Firman itu tidak berubah. Kalau dikatakan Yahweh itu Sang Juru Selamat dalam perjanjian lama. Kita lihat di dalam Yesaya pasal keberapa? Yang waktu itu jadi tulisan kita di belakang ini. Masih kan enggak? Hah? Yesaya 4. Yesaya 43 ayat ke-11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain Aku. Ini nggak berubah. Ada tertulis Ibrani 13 ayat 8. Yeshua itu tidak berubah. Yeshua itu tetap sama. Firman itu tidak berubah. Firman itu tetap sama. Bila dahulu dia bernama Yahweh. Sampai saat ini tetap Yahweh. Sang Juru Selamat. Tetapi karena asupan-asupan yang tidak benar. Yang sudah mengotori darahnya. Jiwa banyak orang. Sulit untuk merubahnya. Karena itu jangan heran, Yeshua berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, tapi kita mengucap syukur, bukan kuat gagah kita, bukan kuat gagah kita, tapi itu anugerah Tuhan. Kita boleh mengenal nama itu, kita boleh tetap berdiri di dalam nama itu. Sehingga walaupun banyak orang lain mengatakan macam-macam. Pengetahuan-pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya membuat iman mereka melenceng. Kita berulang-ulang dikatakan di tempat ini. Bapa Yahweh setia terhadap firman-Nya. Kalau dia katakan Yahweh, akulah juru selamat. Tidak berubah. Di dalam nama Yesus tidak ada nama Yahweh. Kau panggil Yesus, Yesus, Yesus. Oh, buktinya setan lari. Kau ditipu aja sama setan. Ya, kau ditipu sama setan.
Seolah-olah nama yang palsu itu punya kuasa. Ya. Padahal itu hanya untuk mengelabui orang. Tetapi saya percaya waktunya tiba. Nama itu seutuhnya dipulihkan. Karena itu saya terus berdoa. Boleh dikatakan setiap hari saya berdoa. Di dunia ini kan banyak orang percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi sayangnya mereka tidak mengenal Tuhan yang benar dan juru selamat yang benar. Karena itu saya berbeban dan saya harapkan itu juga menjadi beban saudara. Agar orang-orang yang menamakan diri orang percaya ini dicelikkan mata rohani jasmaninya sehingga mereka melihat, mereka mendengar, mereka mengakui hanya nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach itu nama yang benar dan nama yang menyelamatkan. Bukan nama yang lain. Jangan tertipu dengan makanan-makanan yang disodorkan oleh si setan yang sudah ditambah ragi-ragi. Karena itu Yeshua dengan spesifik menyatakan, hati-hati dengan rabi-rabi, dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Artinya orang yang mengerti firman. Orang yang mengerti firman justru dipakai setan untuk melencengkan firman, untuk menyesatkan banyak orang. Dan saya katakan, mereka dapat dikatakan berhasil. Nah, sampai sekarang kan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, sekali salah, tetap salah. Loh, kita harus berani memberitakan. Ya, cobalah engkau yang tetap bertahan dengan nama itu. Engkau dengar orang Yahudi itu manggilnya apa? Orang Yahudi itu kan sekarang gampang kau daripada main chatting, main game. Ketik aja lagu-lagu Ibrani. Maka di situ akan keluar bahwa orang Ibrani memanggilnya Yeshua. Walaupun kalau nama Yahweh mereka pakai Adonai. Adonai bukanlah nama. Akan datang waktunya. Mereka ketika Tuhan berikan roh yang baru, jiwa yang baru. Tuhan tulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Baru mereka mengakui Yahweh. Bukan lagi Adonai. Bukan lagi Hashem. Tetapi Yahweh itulah Tuhan yang benar. Kita melihat kan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat kan. Karena mereka kan senantiasa memanggil. Orang-orang pilihan Tuhan yang masih tersebar di seluruh pelosok muka bumi. Kan jumlahnya ada, sekian puluh ribu di sini, sekian puluh ribu di sini, sekian puluh ribu di sini. Kembali! Dan mereka kembali, nggak usah lagi pakai surat-surat. Langsung diterima, langsung jadi warga negara. Kemudian langsung di training bahasa. Supaya mereka mengerti bahasa leluhurnya. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Pada waktunya mereka akan kembali ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Nah, kita melihat sekarang kan ya sejak beberapa tahun yang lalu kan. Mereka kembali dari berbagai daerah. Dan kita melihat luar biasa. Kalau Tuhan yang tarik, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia yang bisa menahannya. Nggak bisa. Tuhan punya cara. Nah, kita sebagai orang pilihan jangan hanya lihat itu. Berarti waktunya sudah semakin dekat. Waktu anugerah bagi non-Yahudi yaitu saudara dan saya. Sudah hampir tertutup. Kalau sudah ditutup. Dan roh itu kembali kepada bangsa pilihannya. Kau cari firman. Tidak akan kau dapat. Ya kau dapat hanya luarnya aja. Karena engkau menolak pembukaan rahasia ketika masa anugerah.
Engkau menolak ketika firman berkata, oh perempuan jangan ini ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kau tolak. Kau merasa benar. Jangan lawan Tuhan. Jangan. Kau nggak bisa lawan Tuhan. Kalau itu tertulis, belajarlah melakukannya. Jangan lawan Tuhan. Gak bisa. Ya. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan dan saudara yang mendengar, saudara pun harus berani. Jangan lawan Tuhan. Gak bisa. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan firman. Apa yang dia sudah tetapkan, yaitu jangan makan ini ya. Jangan. Dahulu mungkin makanan yang kotor itu kita makan. Tetapi dengan cara Tuhan, kita terus-menerus dirubah. Kenapa? Karena kita mau makanan yang tidak beragi. Makanan yang murni. Makanan yang bersih. Karena makanan yang bersih akan membersihkan darah kita. Jiwa kita akan dibersihkan oleh firman. Sehingga kalau jiwa kita bersih, kita akan memiliki pikiran Yeshua HaMashiach. Karakter Yeshua HaMashiach. Bagaimana caranya? Itu Tuhan yang akan bekerja dalam kita. Yang penting kita mau menerima, mengikuti apa yang dia katakan. Jangan makan makanan yang beragi. Jangan makan makanan yang kotor. Jangan terima firman yang ditambah dan dikurangi. Walaupun mungkin itu enak di telingamu. Walaupun mungkin itu enak bagi dagingmu. Tetapi itu racun. Yang dapat membinasakan cepat atau lambat. Mereka menamakan diri orang pilihan Tuhan. Tetapi semua itu kembali kepada kita. Kepada kita. Apakah kita mau menerimanya? Ya. Nah, kita kan belajar dulu ya. Kita makanan ini kan kita nggak ngerti juga. Dulu kan ngertinya, oh nggak boleh makan apa biasanya babi. Tapi ternyata dilihat, waduh dulu kalau ke Solo makanannya bukan sate ayam, ya sate kelinci. Ya kalau saudara ke Solo sana di mana namanya, ya apa itu namanya itu daerah wisata itu. Makannya sate kelinci. Memang dagingnya enak kayak ayam. Sekarang Tuhan bilang ini kotor. Walaupun enak. Nah kita berusaha menyesuaikan diri dengan firman. Jangan dibalik. Jangan firman yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Nggak bisa. Ya. Tetapi percayalah apabila kita berserah Tuhan. Tolong. Kalau kita berserah. Biarkan dia yang bekerja, dia akan melakukannya. Ya. Tetapi kalau melakukannya dengan terpaksa, ya seperti yang tadi saya katakan. Di depan orang tua, ya anak-anak nggak makan es. Begitu orang tuanya meleng, ngumpet. Wah. Ya. Saudaraku yang dikasih, seringkali orang lupa. Selama kita hidup, ada roh Tuhan di dalam kita. Kalau roh ini diambil, ya mati kita. Bisa tangkap nggak? Artinya kemanapun engkau sembunyi, Tuhan tahu karena dia di dalam kita. Karena itu ada tertulis dia menginginkan roh itu dengan cemburu. Kenapa? Karena ada tertulis daging itu lemah. Walaupun roh penurut. Roh berkata jangan makan. Tapi daging kan gak apa-apa. Sekali-sekali makan. Mengecewakan roh yang di dalam kita yang Tuhan berikan supaya kita hidup. Tetapi apabila kita belajar untuk mentaatinya,
Tuhan, tolong saya. Ya, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa melakukan firman itu sesuai kehendak. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Ada tertulis, taruhlah pisau di leher. Artinya hati-hati. Hati-hati. Ya. Berbicara pisau itu kan alat yang tajam. Alat yang juga bisa mencelakai kita. Artinya ketika kita berhati-hati ya dalam makanan, leher kita tetap utuh. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, ya pisau ini terus menggerogoti. Sampai akhirnya kerongkongannya mau putus. Orang kalau sakit kan rata-rata nggak bisa makan kan. Lu karena itu. Terus digosok karena kau melenceng, digosok lagi. Nah, kita coba belajar mengerti akan kehendak Tuhan dengan benar. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, karena itu kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengerti firman. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Sedangkan firman itulah yang membentuk dan menyelamatkan kita. Karena itu jangan kecewakan Roh Kudus. Ada tertulis, jangan mendukakan Roh Kudus. Yang telah Tuhan berikan, dianugerahkannya bagi saudara dan saya ketika kita mengikrarkan diri. Aku anak Bapa Yahweh. Karena engkau anak, maka diberikannya Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita bisa mampu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi kalau berulang-ulang kita mengecewakan Roh Kudus, dia akan pergi. Kalau dia pergi, sama seperti Saul. Ketika dia berulang-ulang mengecewakan Tuhan, Roh Kudus pergi. Roh Kudus pergi, roh setan masuk. Sehingga akhirnya dia binasa. Itu semua ditulis sebagai pelajaran bagi saudara dan saya. Apa yang baik, contohlah. Memang tidak semua yang tertulis itu, orang-orang yang luar biasa itu baik, belum tentu. Elia diangkat. Ya, Elia juga penakut, takut mati. Jangan ditiru itunya. Tapi tirulah apa yang baik. Dengan berani dia mewartakan. Yahweh itu Tuhanmu, sembah dia. Dan semua orang Israel bertobat. Nah, kita belajar apa yang baik, yang tertulis, contohi. Terlebih apa yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat, Yeshua. Kita belajar. Kalau kita belajar. Namanya belajar, berulang kali saya katakan. Orang belajar lama-lama pasti pintar. Ya. Dan belajar itu kan tergantung keinginan. Ada buku banyak, ya tergantung kan. Ada capek ah. Ya. Belajarnya sambil tiduran. Ya. Baca sambil tiduran. Ya 5 menit bukunya di mana, orangnya udah di mana. Karena itu ada tertulis, kuasailah dirimu dalam segala dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Kita belajar, saudara. Saudara belajar, saya belajar. Karena kita tidak tahu waktunya sudah semakin dekat. Kita memang mengimani oleh kemurahan Tuhan. Kita diangkatnya ketika sangkakala berbunyi kelam. Masalahnya, apakah kita sampai waktu itu atau sebelumnya diangkat? Loh, kalau sebelumnya siap atau enggak? Siap atau tidak siap? Ketika waktu Tuhan, ya harus berangkat.
Tetapi percayalah, apabila kita terus berseru, Tuhan, mampukan aku hidup dalam kebenaran. Mampukan aku hidup sebagai pelaku firman. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tahu kelemahan kita. Roh Kudus tahu semua yang ada dalam kita. Kita mohon pertolongannya supaya yang bukan daripadanya itu dipotong habis dari dalam hidup kita. Ya, saya senantiasa berdoa buat kita semua. Nah, itulah kewajiban saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berdoa. Semua yang bukan dari Tuhan, yang tidak Tuhan tanam. Bahkan mungkin yang kami tanam, sadar atau tidak sadar, yang bukan daripada Tuhan, itu harus diputus. Itu harus dicabut, itu harus dibakar dengan firman Tuhan, yaitu api yang kudus. Sehingga hidup kita ini pelan tapi pasti, terus menerus dirubah menjadi sempurna. Nah, saya berbeban itu karena tanggung jawab saya sebagai seorang gembala. Tapi saudara pun harus berdoa karena saudara yang tahu pribadi saudara. Apa yang tidak benar, Tuhan tolong. Ya. Nah, Tuhan akan menolong kita. Ingat, Tuhan mau kita hidup kudus. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita masih hidup di dalam, kadang-kadang dalam kubangan dosa. Tetapi percayalah apabila kita mohon pertolongan Dia, Tuhan tolong. Dia itu Bapa kita. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dia mau kita selamat. Dia tahu situasi dan kondisi kita. Nah, ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh mohon pertolongannya, Dia akan senantiasa siap menolong kita. Ya, kita mungkin punya banyak kekurangan, kelemahan dan dosa. Ya, pertama-tama mohon, Tuhan ampuni saya. Kan kita sudah belajar. Dalam setiap persembahan korban, itu selalu ada korban minta ampun dosa. Dan biasanya itu disebut lebih dahulu. Korban pengampunan dosa. Korban pengucapan syukur. Korban pendamaian. Artinya ingat. Ya, ketika kita mohon Tuhan ampuni, ada tertulis. Dia Elohim yang setia. Apabila kita mengaku 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Dia akan menghapus dosa yang kita akui. Setelah kita bersih, ya, maka Dia akan bekerja dalam hidup kita untuk kita terus diproses dan tidak kembali melakukan hal-hal yang lama. Jangan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Jangan seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Belajar. Kita tidak akan pernah mampu dengan kekuatan kita. Tapi ya Tuhan tahu kita nggak mampu karena itu Dia kasih Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menolong kita. Karena itu hormati kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu. Karena Dialah yang menolong dan memampukan kita mengerti dan mempraktekkan firman itu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita apabila kita terus menerus makan. Makanan yang bergizi, gizi sorgawi. Roti yang hidup kata Yeshua. Percaya ya, darah kita dirubah sehingga kita memiliki jiwa seperti Adonai Yeshua Mashiach. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sama-sama terus berusaha. Dan percayalah Tuhan pasti menolong. Dan percaya ya, kita memang menghadapi permasalahan. Tetapi percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, berkali-kali saya katakan, ketika kita hidup di dalam firman, maka firman itu yang menghadapi permasalahan kita. Jangan keluar dari firman. Ya, jangan keluar dari firman. Karena kalau kita keluar, ya, kau beri celah kepada setan.
bisa hancur. Tetapi apabila kita tetap hidup di dalam firman, ya, kenapa Hawa itu bisa jatuh? Karena dia keluar dari perintah Tuhan, dari firman. Tuhan bilang jangan. Tapi karena melihat, mulai tergoda. Sehingga mengambil suatu tindakan yang membuat dia jatuh dalam dosa. Kita contohi itu. Jangan main-main dengan lingkungan. Ketika mata kita, ya karena nggak sengaja melihat sesuatu yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Palingkan wajah. Berdoa, Tuhan tolong. Sehingga kita senantiasa hidup dan berjalan dalam kebenarannya. Sampai akhir. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.